Baik, saat ini saya akan melakukan presentasi tentang AI. Untuk bagian yang ketiga, langsung saja kita mulai. Untuk bagian pertama yaitu intelligence space. Tahap awal berfokus pada identifikasi masalah. Di sini kita perlu membedakan antara gejala dan masalah yang sebenarnya. Masalah baru bisa diakui ada di pihak yang bertanggung jawab untuk menanganinya. Data berperan penting dalam tahap ini, namun seringkali terkendala keterbatasan biaya, ketepatan, maupun keamanan. Selain identifikasi, masalah juga diklarifikasi. Ada masalah terprogram yang bersifat rutin bisa diselesaikan dengan model standar, misalnya penjadwalan karyawan. Ada masalah tidak terprogram yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya, misalnya keputusan merger. Ada juga masalah semi terstruktur yang berada di antara keduanya. Kadang masalah ini adalah masalah yang kompleks, perlu diuraikan menjadi submasalah agar lebih mudah ditangani. Untuk bagian yang kedua, yaitu design phase, tahap ini berfokus pada pembangunan model yang bisa mewakili masalah. Model bisa sederhana atau kompleks, tergantung kebutuhan dan ketersediaan data. Melalui model, kita dapat mengembangkan alternatif solusi, menentukan variabel keputusan, variabel hasil, serta memahami faktor lingkungan yang tidak bisa dikendalikan. Selain itu, dalam analisis dikenal dua pendekatan. Yang pertama yaitu optimasi, yaitu mencari solusi terbaik dari semua alternatif, bisa merupakan memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, atau meningkatkan produktivitas. Yang kedua, deskriptif, yaitu menggambarkan konsekuensi dari berbagai alternatif, dan menggunakan simulasi. Simulasi banyak digunakan untuk masalah seperti perencanaan keuangan, manajemen antrian, analisis dampak lingkungan, atau forecasting teknologi. Untuk bagian ketiga yaitu choice phase. Di tahap terakhir dilakukan pemilihan solusi nyata, alternatif yang ada dievaluasi dan mempertimbangkan berbagai tujuan organisasi. Teknik pemilihan bisa beragam, mulai dari analisis matematis, algoritma, heuristik, hingga pencarian acak. Untuk memperkuat keputusan, digunakan analisis sensitivitas untuk melihat ketahanan alternatif, serta analisis bagaimana jika untuk memprediksi dampak perubahan parameter. Untuk bagian yang terakhir yaitu aspek tambahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, penguraian masalah atau decomposition, membagi masalah besar menjadi sub masalah agar lebih mudah dikomunikasikan dan dipecahkan. Yang kedua, kepemilikan masalah atau problem ownership. Tanpa pihak yang mau bertanggung jawab, masalah tidak akan terselesaikan. Yang ketiga, keterbatasan data. Data bisa mahal, tidak akurat, atau hanya berupa perkiraan. Namun, data tetap penting sebagai dasar analisis produktivitas sebuah organisasi. Yang terakhir, evaluasi alternatif. Setiap alternatif diukur berdasarkan sejauh mana tujuan dapat dicapai, misalnya lebih maksimal atau efisiensi biaya. Untuk kesimpulannya, pengambilan keputusan adalah proses yang sistematis dan terdiri dari berbagai tahap, dimulai dari fase intelligence untuk mengenali dan mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan fase desain untuk membangun model serta mengembangkan alternatif solusi, kemudian masuk ke fase choice untuk memilih solusi yang sesuai. Selain itu, terdapat aspek penting lain seperti klasifikasi masalah, dekomposisi masalah yang kompleks, pentingnya kepemilikan masalah, serta evaluasi alternatif yang memperhatikan data, yang memperhatikan keterbatasan data. Kemudian optimasi dan simulasi juga menjadi alat penting dalam memperkuat keputusan yang diambil. Kurang lebih seperti itu presentasi untuk AI yang bagian ketiga. Saya Auron Arbas dari kelas 5T4. Terima kasih.